Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang salah satu teknik psikologi pricing atau psikologi harga ya, berkaitan dengan penambahan pilihan produk ya, sehingga itu dapat berdampak terhadap peningkatan penjualan produk Anda. Ini menarik sekali ya. Sekarang kita akan masuk ke part 2, yaitu adalah the decoy effect. Nah, kalau sebelumnya the compromise effect adalah menambah pilihan yang memang lebih bagus kualitasnya, ya harganya masuk akal dan sebagainya. Kalau decoy effect ini itu adalah harga pengganggu, produk pengganggu. Jadi kita tambah satu produk lain yang lebih bagus sih, tapi worth it nggak ya gitu dengan mengeluarkan harga segitu. Tapi impact-nya ternyata bisa meningkatkan penjualan produk keduanya Anda yang harganya mahal ya. Nah, kita lihat contohnya seperti ini. Jadi misalnya Anda jualan handphone ya, ada jualan handphone. Ini masih ingat ya di materi sebelumnya itu ketika ada dua pilihan produk ya, yang produk A 32 GB harganya misalnya $150 dan yang produk B ya 64 GB harganya $250. Ketika dibeli dua pilihan ini biasanya calon customer itu lebih banyak yang memilih 32 GB ya, dengan asumsi ini adalah udah cukup buat mereka ya. Ini kayaknya berlebihan, ini aja udah cukup. Nah, kemudian kalau compromise effect kan tadi ada ditambahnya 128 GB dengan harganya mungkin $350 ya. Nah, kali ini perbedaannya adalah seperti ini ya. Produk C ya ditambah satu produk lagi yaitu produk C. Selisihnya ya secara gigabyte nggak tinggi-tinggi banget ya, mungkin nggak lebih dari setengahnya ini ya. Harganya melonjak tinggi ya, mau 350 atau 450 seperti ini. Nah, secara rasional ini kayaknya nggak masuk akal, ya kan gitu. Wah, ini mahal banget nih gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah dengan penambahan satu pilihan ini ya, ternyata yang tadinya cost konsumen itu banyak yang memilih produk A, mereka berubah menjadi lebih banyak memilih produk B. Ya, kenapa? Karena fokus mereka itu teralihkan antara persaingan B dan C ya. Daripada ini nambah sedikit mendingan ini dong. Nah, seperti itu. Dan secara psikologis juga mereka akhirnya banyak yang menganggap bahwa produk A ini itu terlalu kecil buat mereka ya. Mungkin ini juga ada karena efek-efek psikologis kebersamaan ya. Jadi maksudnya adalah ketika ini tinggi-tinggi, berarti ini terlalu rendah gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Kita ambil contoh lainnya lagi ya. Kalau tadi kan ini naik dari gigabyte-nya ya, cuman kayaknya 72 GB kayaknya tidak ada ya. Maka misalnya perusahaan ini mencoba dari fitur lainnya ya yang dijadikan decoy effect-nya. Yaitu adalah seperti ini ya. Produk A misalnya ya 32 GB ya. Nah, di sini ada jamnya ya. Nanti kita akan memainkan jamnya. Ini baterainya ampuh untuk 8 jam. Sementara produk B ya ini naik nih, ini masih worth it ya, naiknya 2 kali lipatnya dan jamnya juga naik. Harganya cukup mahal ya. Nah, biasanya ya seperti tadi kalau ada dua pilihan seperti ini banyak yang memilihnya itu adalah yang produk A. Menurut mereka ini udah cukup gitu ya. Wah, ini makanya untuk orang-orang yang kaya atau orang-orang yang butuhnya lebih dan sebagainya. Nah, tapi yang menarik adalah ketika ditambah produk ketiga ya, produk C sama 64 GB ya. Bedanya adalah di jam sini ya, harganya selisihnya sedikit ya. Kalau dalam kasus ini sedikit. Kalau tadi kan selisihnya beda ya. Ini selisih sedikit ya. Tapi ternyata impact-nya pun positif ya. Jadi yang tadinya lebih banyak memilihnya produk A sekarang menjadi lebih banyak milihnya produk B karena mereka jadinya membandingkan antara produk B dan produk C ya. Nah, ini 325 350 ya, ininya sama, ininya beda 6 jam tapi worth it nggak ya gitu. Kayaknya ini ada cukup deh, $25 lumayan hemat gitu. Mereka fokusnya ke sini. Atau ada juga yang akhirnya malah milihnya yang C, ya udah sekalian cuman beda $25, akhirnya yang ini aja deh gitu ya. Tapi yang menarik adalah dengan kita menambahkan produk ketiga, kita menggiring yang tadinya lebih banyak A menjadi ke B atau ke C ya. Ini adalah decoy effect. Mirip kayak compromise ya, cuman bedanya kalau compromise adalah produk ketiganya benar-benar worth it banget. Kalau di sini ya apa adanya ya gitu. Nah, nanti akan saya tunjukkan contohnya lagi ya supaya Anda kebayang seperti apa dan siapa tahu ternyata Anda juga pernah menjadi korban dari decoy effect ini ya. Kita lihat contoh penelitian yang dilakukan oleh Economist Magazine. Ini terkenal sekali penelitiannya ya. Jadi
Ini strategi kedua, yaitulah combo decoys ya. Jadi combo itu maksudnya adalah ini ya, jadi mereka menjualnya langsung dipaketkan. Mereka mencoba menjual ya, Economist Magazine, ini ilustrasi ya, bukan ini majalahnya tapi ilustrasi aja, itu, dan menawarkan dua versi. Ada yang versi online saja, ada yang versi online plus print ya. Ini penelitiannya macam-macam ya, ada yang menyebutkan yang keduanya itu online plus print, ada juga yang print saja ya. Nah, kemudian ya, ini yang online harganya itu $59 per tahun, yang online plus print $125 per tahun ya. Nah, kalau kita ngelihat di sini paling banyak orang itu memilih yang online saja karena mungkin menurut mereka itu lebih hemat ya. Sehingga kalau misalnya saya kotret, saya hitung ya, 59 ya dikali 68%, misalnya dari 100 orang ya respondennya, maka di sini dapat $4.000 dari online dan $4.000 juga dari online plus print ya. Ini persentasenya lebih kecil tapi karena lebih mahal jadi ya kurang lebih mendekati di sini. Sehingga kalau di total ya itu dia mendapatkannya adalah sekitar $8.000. Kemudian peneliti ini menambahkan satu decoy produk ya, satu produk pengganggu, yaitu apa? Yaitu adalah menyelipkan ini printed saja ya. Harganya adalah $125 per tahun ya. Jadi sekarang nih di penelitian kedua mereka mengirimkan 3 pilihan ya. Ada online saja ya, harganya sama 59. Ada printed saja ya, di print jadi buku saja ya 125. Ada yang online plus print, harganya sama dengan printed saja. Dan ternyata impact-nya adalah, lihat ya, di sini yang tadinya paling besar adalah online saja, ternyata mereka lebih banyak milihnya adalah yang online plus print. Ini keren banget ya, keren banget menurut saya, ini keren banget. Lihat, dengan menambah satu produk decoy ya, menjadi persepsi mereka itu berubah, menganggap bahwa ini itu adalah menguntungkan mereka. Ya, jadi mereka fokusnya jadinya adalah yang tadinya kesini lebih hemat, mereka sekarang fokusnya adalah jadi ini print segini, kalau ini print dan online sama, ya udah mendingan ini dong, gratis, dapat bonus gitu ya, teralihkan situ. Ini kerennya psikologi bisnis ya. Nah, saya coba kotret-kotret ya, sehingga dari totalnya ya, Anda lihat di sini selisihnya dengan menambah satu decoy saja itu selisihnya bisa sampai $3.400 ya. Kalau dirupiahkan ya kurang lebih 14.500 atau 15.000, kurang lebih 45 juta per 100 orang. Ini wow banget ya, cuman menambah satu produk decoy, income-nya itu bisa meningkat, melonjak tinggi ya, cukup signifikan gitu. Ini sekali lagi ada penelitian yang menunjukkan awalnya seperti ini, ada yang awalnya itu adalah yang printed saja ya, jadi online dan print, berikutnya ditambah print dan online, itu meningkat seperti ini ya. Tapi intinya adalah kita lihat ya di sini dengan menambah decoy itu luar biasa sekali. Nah, ada yang nanya, Kang, bagaimana contoh sehari-hari ya? Contoh sehari-hari itu banyak sekali ya. Mungkin di antara Anda ada yang pernah kena seperti ini juga ya. Mau beli popcorn ya, kemudian udah gitu harganya ada dua ya, ada 25.000 yang kecil, 35.000 yang rada besar ya. Kemudian pas Anda mau beli ya, kalau ada dua pilihan ini, biasanya Anda memilih yang 25.000 aja biasanya udah cukup. Ya, jadi secara psikologis nih biasanya nih ya, kalau ke bioskop gitu sebenarnya 25.000 aja tuh udah cukup, yang kecil udah cukup. Tapi ketika Anda itu dikasih tunjukan ini ya, nggak mau ini cuma nambah 2.000 dapat yang gede banget loh ya, maka sudut pandang Anda itu sudah tergeser ya menjadi perbandingan dua ini ya, dan Anda akan dengan sukarela akhirnya belinya yang mana? Ya, kalau Anda seperti pada umumnya, Anda akhirnya akan memilih yang 37.000 ya, karena dalam otak Anda itu mikirnya adalah cuma nambah 2.000 menjadi produk yang banyak ya gitu. Nah, itu adalah decoy-nya yang mana? Berarti decoy-nya adalah yang ini ya. Jadi produk ini sebenarnya diciptakan, harga ini tuh bukan untuk dibeli sebenarnya, tapi untuk mengganggu supaya melonjak, meningkatkan orang dari 25.000 ke 37.000. Kalau tidak ada produk ini 35.000 ini ya, saya yakin sekali kebanyakan adalah belinya yang 25.000 ya. Nah, itu adalah contohnya. Contoh lagi, mungkin Anda pernah ke toko kopi ya, ke warung kopi, kemudian sama ya, kasusnya serupa. Silakan mau 19.000 atau ini
yang 28.000, ini small, ini medium. Atau Anda mau pilih yang large, cuma nambah Rp500, Anda dapat yang large, yang besar sekali ya, yang puas lah gitu. Nah, sama persepsi Anda itu biasanya berubah ya menjadi, buset cuma Rp500 ya, menjadi lebih besar ya, lebih puas gitu. Nah, itu adalah decoy effect. Kebayang ya, kebayang. Dan ini strategi ini sangat berhasil sekali ya, cukup berhasil ya di perusahaan-perusahaan luar sana gitu. Makanya sering sekali kita perhatikan sebenarnya. Ada yang jualan donat, ada yang jualan baju, ada yang jualan handphone, jualan macam-macam, itu menggunakan decoy effect ini. Nah, ilmu dari sini itu bisa Anda aplikasikan dalam sehari-hari juga. Misal, Anda punya kursus bahasa Inggris, ya. Anda bikin aja produknya menjadi 3, ya. Misalnya, kalau mau PDF-nya saja 100.000 e-booknya, kalau kalau kelasnya saja 349.000. Nah, kalau kelas dan e-booknya menjadi 349.000 juga. Wah, ya. Itu orang biasanya akhirnya fokusnya adalah ke sini. Wah, ini kayaknya ya udah mendingan yang kanan gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari decoy effect. Oke, nah jadi kesimpulan dari sesi ini, dari materi ini adalah, ini menurut Huber, Payne, dan Puto ya, ini lebih lama lagi, tahun 82 ya, offer a slight inferior option to move attention to a target option. Atau bahasa sederhananya adalah tambahlah pilihan produk pengganggu untuk mengarahkan calon konsumen ke harga yang lebih mahal. Nah, itu adalah materinya. Kalau saya suka sekali sama materi ini ya, dan saya berusaha mengaplikasikan ilmu ini dalam produk-produk yang saya jual, baik itu kursus ya, baik itu e-book, baik itu dagangan dan sebagainya. Dan yes, impact-nya lumayan bermanfaat sekali. Oke, semoga bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.